Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Markombor. Pemirsa, kehadiran sophisticated technology innovation dalam era globalisasi seperti saat ini merupakan hal yang tidak bisa terelakkan kembali dalam kehadiran hidup manusia. Dan tak terkecuali pada sektor perekonomian dan juga perdagangan, di mana hal ini dampak dari perubahan pola perilaku konsumen yang mana memilih untuk beralih melakukan pembelian hingga bertransaksi melalui online transaction. Namun ada hal yang positif pemirsa, melalui Research Economy CEE 2022 menyatakan bahwa peranan e-commerce ini memberikan sumbangsi positif terhadap nilai digital ekonomi mencapai 77 dolar Amerika Serikat. Lantas sejauh ini pemirsa, bagaimanakah persaingan usaha terhadap dari online ini menuju konvensional? Dan seperti apa pula kebijakan-kebijakan yang harus diketahui dari e-commerce dan juga social commerce-nya itu sendiri? Bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya, Azifah Zaryanis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini bisa menemani Azril di sini, ya, di mana lagi kalau bukan di program Markombur. Dan topik kali ini sudah di-spill oleh Azril, semenarik itu pemirsa terkait dengan transaksi online atau toko online yang saat ini memang sudah menjadi kebiasaan baru di kalangan masyarakat. Bahkan sudah muncul berbagai macam layanan, bukan hanya satu layanan saja, tapi e-commerce itu banyak sekali jenisnya. Dan yang paling menarik lagi, bahkan media sosial juga menggunakan ada sebuah fitur yaitu live shopping yang menjadikan kita semakin mudah lagi ya, bukan hanya di e-commerce tapi di media sosial yang mungkin kita biasanya untuk posting kegiatan, posting video-video Azril, dan sekarang sudah ada fitur baru yaitu live shopping yang sangat menarik sekali. Dan tentunya menurut laporan kalau tadi sudah di-spillkan oleh Aziz secara keseluruhan di Indonesia sendiri, menurut dari We Are Social Research ya, ada sebanyak 178,9 juta masyarakat Indonesia yang berbelanja online sepanjang tahun 2022 sampai dengan awal 2023 kemarin. Dan pastinya kalau di pertengahan ini pasti meningkat juga ya pemirsa dan Azril ya. Betul sekali. Dan tentunya kita ingin juga tahu seperti apa, apakah memang dampaknya ini positif ataupun negatif Azril, tentunya di topik yang menarik ini yaitu dampak toko online terhadap penjualan konvensional. Sudah kita hadirkan narasumber yang akan menemani kita dan diskusi panjang ya, berinterogasi ya nanti pastinya Azril. Silakan Azril, perkenalkan siapa nih yang sudah hadir di sini. Baik, terima kasih Ziva, dan langsung pemirsa untuk mempertajam informasi kita terkait tema hari ini telah hadir bersama kami kepada yang terhormat Abangda Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Benjamin. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan tentunya pemirsa di sebelah Gigi juga akan hadir nantinya Bang Padian Adi Siregar selaku sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Sumatera Utara yang siogianya akan memberikan pandangan terhadap tema kita. Kemungkinan masih berada di jalan untuk menuju ke studio 2 TVRI Sumatera Utara. Semoga beliau tepat nyampai dan memberikan paham yang lebih terhadap tema kami. Dan tentunya kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya yakni dampak toko online terhadap penjualan konvensional. Begitu ya Zi? Betul sekali Azril, dan tentunya karena sudah hadir pengamat ekonomi di sini Azril, tentu kita ingin bertanya ya seperti udah nggak asing lagi ya Zi? Wah, ini gak asing memang, bukan orang asing kan Bang? Orang Indonesia asli loh pemirsa. Dan tentunya dengan topik yang menarik saat ini terkait dengan toko online, kita pengen tahu dong menurut pengamat ekonomi sendiri gimana nih? Apakah tanggapannya bagus terkait hal ini, gimana, silakan nih Bang? Ya, kalau kita lihat dari hasil observasi lapangan ya selama menjelang Idul Fitri kemarin, Idul Adha, itu memang terjadi penurunan belanja yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kalau menjelang Idul Fitri kemarin tuh banyak responden kita, para pedagang itu yang menyatakan bahwasanya mereka tuh kehilangan 30% dari total penjualan yang mereka dapatkan di tahun lalu. Penurunan ini berlanjut terus di tahun 2023 dan sampai sekarang ini diperkirakan juga masih akan berlanjut terus. Tetapi memang yang menjadi persoalan sekarang ini kehadiran TikTok Shop diduga dijadikan sebagai salah satu masalah penurunan penjualan pedagang itu sendiri. Walaupun memang di lapangan kita melihat bahwasanya banyak pedagang konvensional yang juga berjualan secara online. Pada umumnya seperti itu ya.
mereka berjualan di media manapun ya, media sosial seperti Facebook, IG, umumnya sih di IG atau mungkin ke TikTok juga udah mulai masuk dan banyak lagi di cara-cara kreatif yang mereka kembangkan sendiri. Intinya sih pada dasarnya semua pedagang konvensional mengerti atau paham bagaimana caranya berdagang secara online. Itu yang perlu dipastikan. Tetapi memang ada platform yang dari TikTok ini yang lebih memudahkan segalanya. Mengedit foto, video itu bukan suatu hal yang rumit lewat TikTok. Jadi mereka dengan secara kreatif konten dibuat, mereka langsung bisa berjualan ke masyarakat. Ini kan yang jadi keunggulannya mereka. Ditambah lagi memang harga yang ditawarkan ini relatif lebih murah. Nah, jadi memang kalau kita bicara dampak positifnya nih ya, dampak positifnya, di tengah situasi yang daya beli begitu buruknya nih, kita ngelihat nih kan kondisi yang kayak begini nih, muncul kehadiran platform yang bisa memberikan gambaran harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari yang lebih murah dibandingkan biasanya. Seneng dong konsumennya, pasti. Konsumennya pasti seneng. Udah beras mahal gitu kan, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Tiba-tiba muncul ini, ada TikTok Shop menghadirkan ini alternatif bahwasanya ini kita mampu loh menyediakan barang-barang kebutuhan sandang kalian itu dengan harga yang jauh lebih miring daripada harga biasanya. Oke, di situ kan pasti konsumennya senang. Nah sekarang yang rugi apa? Produsennya. Nah kenapa? Karena produsennya ini yang mensinyalir bahwasanya penurunan penjualan omset mereka itu datangkan karena TikTok ini menjual barang-barang dari luar. Tahan sebentar Bang. TikTok itu menjual dari barang luar dan pemirsa telah hadir pula bersama kami seorang sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Sumatera Utara yang akan memberikan informasi pemahaman lebih terhadap tema kami yakni Abang Davadian Siregar. Assalamualaikum, kabar baik Bang? Waalaikumsalam Bang Azril, kabarnya baik Bang. Terjebak macet Bang? Macet dan hujan. Macet dan hujan. Problematika yang tidak pernah terpisahkan dari kita manusia sekarang. Iya, betul sekali. Apalagi Kota Medan ya. Oke, silakan Mas lanjutkan. Tadi kita masih berbincang kepada Bang Gunawan ini. Mungkin ada hal yang ingin lagi Bang ditambahkan terhadap informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Seperti apa tadi terakhir TikTok ini ya Bang? Iya, jadi memang pada dasarnya sih kalau misalkan kita lihat penjualan secara cross border ya, artinya tidak melihat lagi batas-batas wilayah sebuah negara. Memang kita harus akuin bahwasanya UMKM kita atau mungkin pabrik atau mungkin produsen yang ada di tanah air ini masih belum mampu bersaing dengan produk-produk dari luar. Itu yang perlu kita akuin di situ. Tetapi memang pada dasarnya kalau seandainya kita bilang kan kemarin itu sempat bergulir ya bahwasanya nanti harga barang di bawah 1,5 juta atau sekitar 100 US dollar gitu ya. 100 US dollar itu tidak boleh dijual di tanah air. Nah, itu kan pada dasarnya kan dengan situasi seperti itu kalau saya sebagai konsumen ini kan ya, konsumen masyarakat menengah ke bawah yang bisa membeli lewat TikTok. Ini kan tentunya akan dirugikan gitu kan ya. Ini tentunya akan dirugikan. Mereka akan bilang bahwasanya wah nggak adil dong. Saya kan seharusnya bisa mengakses itu barang-barang seperti itu yang bisa kita beli kan gitu kan ya. Walaupun di sisi lain kita harus akuin bahwasanya kita juga perlu melindungi pelaku UMKM kita perlu melindungi perusahaan-perusahaan yang ada di tanah air. Kenapa kehadiran TikTok atau mungkin platform-platform yang lain yang seperti TikTok itu yang seperti saat ini dari Amerika itu Snapchat gitu kan ya. Nah itu juga berpotensi untuk meningkatkan porsi penjualan mereka untuk menguasai pangsa pasarnya kita sehingga apa? Sehingga mulai dari produsen sampai ke distributor besar atau pedagang pengecer konvensional ini akan dirugikan ini. Dia akan dirugikan. Tetapi dari sisi pedagang online-nya sampai ke konsumen ini akan berpotensi untuk diuntungkan. Kan begitu kan ya. Jadi memang untuk menjembatani ini kan kayaknya pemerintah kan harus cover both side. Artinya dua-duanya ini harus di-cover ini. Ya kan kepentingan konsumennya harus bisa, kepentingan produsennya harus bisa. Sekarang kan pemerintah dihadapkan dengan dilema. Mau melindungi yang mana nih? Kan begitu kan ya. Kita kan berhadapan dengan itu kan ya. Kita berhadapan dengan dilema. Kita ini sebenarnya mau melindungi yang mana? Konsumennya kah atau mungkin produsennya kah? Kalau kita lindungi produsennya seperti pelaku UMKM berarti kita menciptakan sebuah lapangan pekerjaan gitu. Tapi di sisi lain dengan daya beli yang terpukul akibat inflasi yang tinggi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dengan kecenderungan melambat seperti sekarang ini, kehadiran barang-barang murah itu bisa membuat masyarakat, para ibu rumah tangga itu lebih senang mengakses barang-barang tersebut. Harganya lebih bersaing. Ini kan tentunya nggak bisa kita lepaskan dari itu semua, gitu kan ya. Jadi memang ini nggak mudah, ya, nggak gampang lah untuk memutuskan ini mana yang perlu kita bela dengan situasi yang seperti sekarang ini. Tetapi dalam konteks secara keseluruhan, kalau seandainya kita kebanjiran barang-barang impor, nah
Yang saya khawatirkan adalah kita akan didikte hanya menjadi pangsa pasarnya aja. Ya, setuju. Kita nggak akan pernah bisa menjadi negara produsen yang mampu bersaing dengan negara lainnya. Baik. Itu dia yang perlu dipahami. Baik, terima kasih Bang Gunawan Benjamin atas informasinya pada perspektif hal ini, dan kita telah hadirkan bersama kita juga seorang sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Sumut, Bang Padian Siregar. Bang, tadi kita sudah berbicara dan juga Ziva tadi telah mempertanyakan terkait gambarannya ya Zi. Kita juga ingin tahu dari Anda, pandangan Anda terkait kita dihadirkan ataupun dihadapkan terhadap iklim usaha online shopping ini, yang mana kita lihat jeritan dari masyarakat selaku pedagang konvensional ini telah bergema baik di media sosial. Anda selaku perlindungan konsumen ini seperti apa yang Anda lihat dan pandangan Anda untuk menjaminkan kembalinya kondisi yang seperti semula kembali? Ya, pertama Bang Azril, bahwa memang dengan banyaknya pilihan, maka sesungguhnya konsumen kan di satu sisi haknya terjamin, karena memang salah satu hak konsumen itu adalah hak choice, hak untuk memilih ya, dan mencoba misalnya kalaupun ada dalam praktek-prakteknya misalnya bisa dia melihat review-review yang ada. Tapi kemudian di negara kita ini kan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini selain menjamin hak-hak konsumen tapi juga menjaga iklim dan keberlangsungan usaha yang ada di negara ini. Dua hal ini menjadi dua hal ini yang harus saling balance, harus seimbang. Maka memang pemerintah di sini perannya ya. Artinya pemerintah itu kalau kita tadi cerita konsumen, maka ini sesungguhnya kabar baik bagi konsumen, karena itu terjaminnya haknya terhadap hak memilih terhadap pilihan-pilihan dari harga, kualitas dan segala macam. Tapi kemudian di sisi lain memang di sisi lain pemerintah harus juga menjamin bahwa pelaku-pelaku usaha ini, misalnya yang kalau tadi pelaku-pelaku usaha kecil ya, yang konvensional ini juga harus tetap berlangsung, karena memang di ujungnya ada nanti inflasi dan daya beli dan keberlangsungan usaha ya, iklim usaha yang ada di Indonesia. Tapi kemudian catatan penting terkait dengan online shop atau misalnya adalah lapak-lapak online ini adalah dimensi hukumnya gitu ya. Artinya jangan sampai juga walaupun misalnya konsumen diberikan hak untuk memilih, tapi kemudian barang yang dijual ini harus dipastikan juga adalah barang-barang legal. Kenapa? Karena memang di sisi lain konsumen ketika misalnya pada prakteknya mengalami kerugian atau tidak puas terhadap produk yang dia beli misalnya melalui online shop itu, maka sesungguhnya kalau ini barang ilegal atau juga barang-barang yang kemudian secara izin edar juga bukan barang-barang yang diperbolehkan di Indonesia misalnya, atau impor misalnya, tapi belum ada izin edarnya, maka sesungguhnya konsumen akan kehilangan hak untuk meminta ganti ruginya. Ini yang menjadi penting Bang Azril. Sebagai pengantar, saya kira bahwa memang pemerintah dan juga pemerintah dalam keadaan ini harus juga memastikan ini. Konvensional ini harus dijaga. Dan memang yang terpenting bahwa segmentasinya Bang Azril sesungguhnya tidak terlalu segmentasinya juga bahwa tidak terlalu tidak terlalu berbeda. Misalnya online shop ini kan ada segmentasinya yang kemudian tidak akan menghilangkan iklim usaha di konvensional, karena konvensional itu juga pasti ada juga pasar-pasar tersendirinya juga. Saya pikir kalau misalnya barang-barang yang kemudian sama-sama segmentasinya misalnya di online dan juga konvensional, ini memang mesti hadirnya mulai dari Kementerian Perdagangan sampai Dinas Perdagangan di kabupaten kota harus menjaga iklim ini keberlangsungannya Bang Azril. Baik, sebelum ke Jipa saya ingin juga mempertanyakan hal tentang menjamin terhadap perlindungan konsumen ini. Kalau kita mengetahui beberapa belakangan minggu ini Kementerian Kominfo juga menghadirkan ungkapan yang menyatakan bahwa mereka pada saat ini fokusnya terhadap perlindungan konsumen yang mungkin saja tertipu akan pembelian secara online ini. Dan yang kedua, mereka tidak fokus terhadap hal-hal yang bersifat e-commerce, tapi mereka ingin mengkaji ulang terhadap kebijakan sosial commerce-nya, yakni platform dan juga penggunaannya. Apakah Anda setuju akan hal apa yang disampaikan ini? Ya, memang berkaca dari 5 tahun terakhir dengan munculnya marketplace itu dan juga sekarang sedang heboh-heboh TikTok itu, maka memang persoalannya yang menjadi persoalan bagi konsumen ketika dia dirugikan Bang Azril adalah ketika misalnya menuntut ganti rugi. Karena memang jauh sekali. Dan memang seringkali misalnya konsumen kita ini keterbatasan akses untuk misalnya menuntut pelapak-pelapaknya begitu ya. Maka memang yang terpenting yang disampaikan oleh Kominfo itu adalah selain tadi menertibkan itu, bahwa sesungguhnya harus ada juga dari Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi. Aturan
bertransaksi melalui online ini. Termasuk misalnya produk-produk apa dan nilai-nilai apa yang harus diperbolehkan dalam lapak-lapak online atau media sosial itu. Berarti harus ada lagi pengkajian ulang terhadap regulasi maupun kebijakan dari seluruh kementerian terkait untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen ini, baik dari hoax ataupun perlindungan terhadap penipuan ya Bang. Ya. Begitu menarik sekali ya Zi untuk kita bahasakan hal ini. Betul sekali Azril. Tapi lebih menarik lagi Azril, kita akan menahan sebentar, sejenak dulu ya, untuk kita relax dulu dengan RME Band yang akan mempersembahkan lagu untuk kita bersama. Silakan. Dampak toko online terhadap penjualan konvensional menjadi tema menarik kami pada sore hari ini yang kami sajikan ke hadapan Anda pemirsa dengan hadirnya narasumber-narasumber yang hebat untuk memberikan pandangan dan juga sudut review mereka terhadap tema kami ya. Benar sekali, Betul sekali Azril. Dan tentunya saya ingin ada suatu pertanyaan Silahkan, yang mungkin take your time. ini bisa saya tanyakan kepada pengamat ekonomi Silahkan. langsung ya Azril ya terkait hal ini. Dan kalau kita mengilas kembali nih Bang, di momen COVID 2020 awal, di mana memang kita digencarkan untuk transformasi digital, bahkan UMKM Go Digital juga diprogramkan seperti itu. Apakah memang sebenarnya kalau melihat nih ya Bang ya, apakah toko online atau e-commerce ini adalah salah satu penyumbang, apalagi kan Indonesia menjadi negara yang punya pertumbuhan ekonomi yang melesat ya Bang ya. Apakah memang ini ada hubungannya atau mungkin seperti apa kira-kira Bang? Gini ya, kalau kita ngelihat dari 2020 pandemi COVID dimulai gitu kan ya, terus transaksi online itu mengalami peningkatan yang signifikan gitu kan ya. Terus kita lihat transaksi keuangan secara digital juga naiknya cukup tajam gitu kan ya. Itu kan sempat menggiring beberapa perusahaan-perusahaan yang memiliki platform transaksi online atau mungkin e-commerce itu meraih keuntungan yang signifikan. Tetapi sayangnya di tahun 2022 trennya turun. Jadi kalau 2020, 2021 ke 2022, di 2022 ini ternyata turun nih. Bahkan kalau ada beberapa rilis keuangan e-commerce yang belakangan kita lihat tuh turunnya sampai 40% lebih, kan gitu. Saya juga justru ngelihatnya salah satu transformasi keuangan dari yang dulunya konvensional ke digital ini, ya salah satu yang paling berpengaruh itu ya COVID. Ya, itu yang paling mendorong sebenarnya. Orang dipaksa untuk transaksi secara digital. Kenapa? Ya layanan tatap muka secara langsung itu nggak diperbolehkan pada saat itu. Mau nggak mau terciptalah sebuah budaya baru, ya kan ya. Nah budaya itu ya sekarang ini yang kita alamin ini. Orang lebih suka belanja lewat transaksi online, jarang ke mall, jarang jalan-jalan ke pasar tradisional. Mereka yang melakukan adalah lihat barang secara lewat gadget, terus nanti mereka berinteraksi dengan gadgetnya itu tadi, terus mereka tunggu barangnya tinggal di rumah. Sampai dikirim ke rumah, udah dapet deh. Model-model kayak gini itulah yang membuat transformasi ekonomi juga terjadi di sini. Jadi tatanan sosial ekonomi masyarakat itu berubah semuanya. Nah perubahan ini membuat saya juga agak kesulitan. Salah satunya itu untuk mengetrack, artinya melacak nih kira-kira berapa ya transaksi secara online yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang ada di wilayah Sumatera Utara misalkan. Kalau dulu kan gampang ya, ke Petisa, kemana gitu, datang ngambil sampel gitu kan ya, tinggal kita masukin ke analisis datanya, kita muncul nih. Kira-kira ini berapa sih sebenarnya transaksi belanja. Tapi sekarang kan udah nggak seperti itu lagi. Cross border tanpa ada cross border lagi, itu ternyata transaksi barang keluar masuk dari negeri ke luar negeri itu gampang sekali. Jadi itu kan juga nggak kelacak kita gitu kan ya. Ini kita juga nggak kelacak gitu loh. Nah untuk mengkolek data, berapa sih orang yang membelanjakan secara online trading itu juga nggak akan segampang itu melihatnya, mengetracknya itu nggak akan segampang itu. Mungkin kalau di Dinas Kominfo atau mungkin di transaksi keuangan digital lainnya yang mungkin dikuasai oleh perbankan, ini bisa mengetrack itu semua. Tapi kalau bisa secara konvensional, kayak kita gini yang analis biasanya mengandalkan responden di lapangan, ini agak kesulitan sebenarnya. Jadi yang kita gunakan itu data-data mentahnya. Nah, ke depan sebenarnya itu begini ya. Yang menjadi dasar perubahan tatanan sosial ekonomi ini adalah perubahan teknologi itu sendiri. Itu yang paling mendasar sebenarnya. Inovasinya itu cukup berkembang sangat pesat gitu kan ya. Nah perkembangan ini itu kalau menurut kacamata saya regulasinya itu nyusul. Artinya mereka udah kemana-mana regulasinya belum ada nih. Kenapa? Ini hal baru buat kita gitu loh.
kita nggak nyangka loh TikTok Shop itu muncul dengan cara-cara begini gitu kan. Awalnya kita pikir tuh lah itu cuman platform media sosial, cuman edit video, foto, nanti ada yang like segala macam, itu nanti bisa dapat uang kalau bagi mereka yang suka mengendorse gitu kan. Tapi ternyata berubah konsepnya. Nah sayangnya nggak hanya dia juga, Snapchat juga ke arah sana. Dia juga mengembangkan e-commerce-nya, padahal juga platformnya juga nggak jauh beda sama TikTok. Artinya apa? Artinya model transaksi ekonomi itu ke layanan digital itu makin berkembang ke sana. Tidak stuck di situ aja ya? Tidak akan stuck di situ aja. Dan perubahannya signifikan loh. Perubahannya signifikan. Dan kalau kita lihat kemarin itu kan kita masih menggunakan platform-platform e-commerce yang sifatnya itu seperti kayak GoPay atau apa gitu kan ya, Tokopedia atau segala macam gitu kan ya. Nah sekarang kan dari media sosial yang udah punya data basis datanya sendiri, punya konsumennya sendiri, mereka langsung mengembangkan itu dan ternyata itu berhasil gitu loh. Dan ternyata itu berhasil. Nah kita boleh tanya nggak boleh nggak kita tanya ke e-commerce yang lain yang dulunya itu yang sempat kita banggakan produk-produknya asli dari Indonesia. Nah sekarang kayak gimana mereka berhadapan dengan si TikTok itu tadi. Nah ini kan juga belum kelar kan. Kita juga belum melihat dari sisi secara detail itu seperti apa. Kalau seandainya barang itu murah dijual di TikTok, bicara ekonomi nih. Kalau bicara ekonomi itu begini, ada namanya harga pokok produksi, ada namanya harga pokok penjualan. Oke. Kalau seandainya suatu barang diciptakan, berarti kan kalau seandainya itu keluar dari pabrik, ada harga pokok produksinya. Nah sekarang menjadi pertanyaannya kenapa harga barang HPP yang ada di Cina sana itu mampu lebih rendah dibandingkan dengan kita yang di sini. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kita tahu bahwasanya ekonomi global melambat, dimotori oleh Cina. Ekonomi Cina yang melambat ini bisa memunculkan deflasi. Kita tahu inflasinya sampai di bawah 0. Nah itu berarti deflasi. Deflasi ini berarti apa? Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, nggak ada yang mau beli barang di Cina sehingga harganya turun. Itulah deflasi. Nah, yang kedua, memang harga barang itu mengalami penurunan biaya input produksi. Nah, ada dua. Tapi yang saya duga paling kuat, ini deflasi tercipta karena permintaan demand-nya yang turun. Sehingga apa? Sehingga mereka ya brutal gitu loh. Brutal itu artinya gimana caranya sebuah pabrik ini bisa menjual langsung ke end user gitu kan ya. Terus tanpa melewati beberapa rantai pasok itu tadi. Harga bisa lebih bersaing gitu kan ya. Nah, muncullah dugaan predatory pricing, artinya menjual harga lebih murah dengan harga yang dengan realisasi harga yang kurang masuk akal gitu kan ya. Kok bisa murah-murah banget gitu kan ya. Saya coba bandingkan satu jenis bunga yang dijual di salah satu pasar tradisional di daerah Kota Medan, itu harganya 3 kali lipat lebih mahal dari bunga yang sejenis yang dijual lewat TikTok tadi. Logikanya ini rantai pasoknya panjang loh, gitu kan ya. Panjang, ini dari Cina. Dari Cina kemana sampai ke kita kok bisa harganya tetap lebih murah. Nah ini kan jadi pertanyaan kan. Dugaan predatory pricing ini kalau mau ditelusuri, ya silakan gitu loh. Temukan itu, sampai di mana dia, apa benar nggak terjadi predatory pricing. Atau mungkin dikarenakan memang oversupply itu perusahaan yang udah memproduksi barang dalam jumlah banyak, tetapi ekonomi melambat karena nggak ada yang beli, mereka obral, artinya diskon habis-habisan. Nah itu masuk dalam kategori predatory pricing atau tidak, kita nggak tahu itu kan ya. Itu kan nanti kembali lagi ke undang-undang yang mengatur itu semua gitu loh. Tapi dalam kacamata saya, intinya Cina ini memang negara yang punya biaya input produksi paling rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Kalau kita ini kembali gini ya, masyarakat ini kan dibawa ke era globalisasi yang paling luas tanpa cross border itu tadi, tanpa ada batas-batas negara. Terus kita dihadapkan dengan pasar yang begitu dinamis. Nah, kita yang nggak siap gitu loh. Kenapa? Mereka jauh lebih murah dalam menghasilkan barang dibandingkan kita di sini. Gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya memang masalah mendasar selain teknologi itu tadi, kita memang kalah dari sisi daya saing harganya itu tadi. Nah ini yang perlu diwaspadai sama pemerintah. Jadi apa? Jadi jangan kalau saya sih mikirnya kalau seandainya regulasi diperbuat terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan zaman, it's okay. Silakan gitu kan, silakan aja gitu kan untuk melindungi para produsen kita, untuk melindungi ekonomi kita, untuk menjaga mata uang rupiah, it's okay. Tapi gitu menaruh hukum yang pasti juga akan hal tersebut ya Bang? Tetapi kita nggak akan pernah bisa menemukan sampai di mana regulasinya akan berhenti, stop di situ. Kenapa? Teknologi ini berkembang terus gitu kan. Kita nggak tahu nih, ini model apa lagi yang akan berkembang di masa yang akan datang kan begitu kan. Jadi tantangan ke depan ini makin besar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan sebuah industri yang memang mampu bersaing dengan negara lainnya. Setuju. Itu aja dulu itu sih. dia.
menjadi Itu aja kunci yang paling untuk penting. bisa kita bersaing dengan negara-negara Benar. lain ya Bang, dalam hal mungkin saja menjadi suplai barang tersebut ya. Benar. Oke, baik, sebelum kita masih berbincang kepada Bang Benjamin, saya coba untuk mencari paham yang lebih kepada Bang Padian ini. Kalau kita tadi ya Jipa melihat bahwa tadi ada ucapan dinamis dari Bang Benjamin ini, kita kaitkan terhadap seluruh rangkaian kegiatan jual beli transaksi ini sudah beralih kepada online Bang. Dan kita wajib mengetahui terkait perubahan perilaku konsumen ini yang memilih mengapa demikian Bang. Itu dari Anda seperti apa pandangannya, mengapa masyarakat ini memiliki perilaku beralih langsung kepada online shopping? Pertama Bang Azril, sesungguhnya kita bukan melihat pada perilaku konsumen yang sesungguhnya begitu cepat berubah. Tapi memang kan platform media sosial ini memanfaatkan momentum-momentum yang momentum-momentum yang ada di media sosial itu. Misalnya kalau sekarang lagi viral adalah TikTok, misalnya TikTok Shop. Ini kan sesungguhnya karena memang pemakai TikTok kita di Indonesia ini begitu tinggi, maka sesungguhnya disusupi di situ kan, gitu ya. Disusupi kalau dulu misalnya di platform media sosial lain adalah iklan, sekarang sudah masuk pada transaksi jual beli atau TikTok Shop. Tapi memang ini juga sesungguhnya jauh dari kata aman sebenarnya Bang Azril. Kenapa? Karena memang potensi-potensi resikonya juga lebih besar. Apalagi misalnya konsumen kita ini hanya melihat pada dimensi-dimensi atau view aspek lain atau angle lain gitu ya terhadap barang itu. Dan juga ini tentu nggak sehat juga bagi negara kita begitu ya, karena memang di undang-undang persaingan usaha tidak sehat juga itu tentu dilarang. Ya. Bahwa ada harga-harga, standar harga yang harus ditetapkan supaya memang iklim usaha ini tetap terjamin. Dan memang wajar saja memang lebih murah kalau kita melihat pada platform-platform marketplace yang lama ya, yang misalnya apakah Tokopedia atau Shopee begitu ya. Karena memang sesungguhnya itu yang saya bilang di awal tadi, ada aspek misalnya kalau kaitannya misalnya izin edar atau apa, ini kan dilampaui ini. Ya. Karena memang langsung importir misalnya. Setuju. Importir yang impor tiba-tiba ditaruhnya di lapak Ya. gitu ya. Ini kan tentu udah pasti sampai kapanpun pasti produk-produk dalam negeri tidak akan mampu bersaing. Benar. Atau setidaknya adalah produk-produk yang diimpor oleh importer resmi ini pasti tidak akan sanggup bersaing karena memang ada cost yang kemudian keluar untuk itu. Dan terakhir siapa yang akan dirugikan? Ya konsumen juga. Ya. Kepastian hukum atau kepastian terhadap kualitas dan kondisi barang itu pasti akan juga tidak sedemikian baik dan tidak pasti. Karena memang konsumen kita ini kan misalnya dari setidaknya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 3 yang mestinya harus diperhatikan. Yang pertama adalah misalnya daluarsa jika dia adalah produk-produk yang dikonsumsi atau dipergunakan dalam jangka lama begitu ya. Yang kedua bahasa Indonesia. Ini terkait dengan hak konsumen adalah informasi yang jelas, benar dan jujur ini. Bagaimana mungkin misalnya pada saat ini misalnya konsumen yang beli itu adalah tidak mengalami ekses negatif. Tapi bagaimana kalau mengalami ekses negatif? Karena sesungguhnya ini produk ini aman nggak? Selamat nggak bagi dia? Kalau tidak ada bahasa Indonesianya misalnya lah. Yang ketiga adalah terkait dengan kehalalan. Ya. Ini di Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas itu dijamin bahwa terhadap produk-produk yang kemudian apakah kosmetik atau misalnya makanan harus ada dijamin kehalalannya. Baik. 3 aspek ini tentu saya duga pasti akan sangat menimbulkan ketidakpastian terhadap aspek ini. Bagaimana mungkin bisa kita jamin informasinya jelas, daluarsanya juga jelas, dan juga prinsip kehalalannya. Ini kan belum tentu, nah misalnya karena kita baru dari COVID, barangkali juga higienisnya juga ini kan Setuju. bermasalah juga misalnya. Belum ada uji coba ya. Di tahun 2000-an awal dulu misalnya maraknya produk-produk impor dari Cina misalnya dengan harga-harga yang rendah. Kadang-kadang misalnya kalau kita telusuri lagi Bang Azril, jangan-jangan Indonesia ini menjadi importir sampah juga. Karena kadang-kadang kan produk yang sesungguhnya tidak digunakan di luar negeri dikirim ke Indonesia misalnya. Oke. Ini juga di tahun 2000-an dulu menjadi ngetren misalnya dalam kaitan jeruk dulu. Ini adalah barang-barang yang sesungguhnya tidak layak konsumsi di luar negeri dikirim ke Indonesia. Oke. Ini juga persoalan-persoalan yang sesungguhnya harus juga disikapi. Dan memang kalau tadi misalnya kaitan dengan aturan, maka memang aturan kita ini kan undang-undang kita ini lambat nih Bang Azril. Setuju. Maka memang kehadiran
presiden misalnya melalui Perpu kalau ini memang darurat misalnya, atau ada regulasi yang misalnya di level peraturan menteri. Ini yang memang harus secepatnya diapain, karena memang terlepas dari situ bahwa konsumen kita ini, rakyat kita ini harus juga terlindungi. Iya. Oke, sekarang ngetren, tapi kemudian dalam jangka panjang juga harus dimitigasi. Berarti Bang harus Aceh. dilindungi. Hal ini kita kaitkan terhadap edukasi dan sosialisasi dari pemerintah yang masif sebenarnya, Bang, terkait perlindungan dan juga hukum dari aspeknya ya. Ya, itu edukasinya juga. Karena memang kalau tadi pertanyaan Bang Azril diawalin, apakah trennya, perilakunya yang telah online, tapi sungguhnya enggak, karena dipaksa ini, karena memang mereka penikmat platform media sosial begitu Bang Nah, Azril. itu dia tadi penikmat platform digital ini, dan kita kaitkan juga terhadap 77 miliar dolar Amerika Serikat menjadi acuan terhadap pertumbuhan digital ekonomi kita. Sesaat lagi pemirsa kami akan tanyakan kepada pengamat ekonomi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya yakni dampak toko online terhadap penjualan konvensional. Nah pemirsa, seperti yang saya informasikan pada pembukaan tadi bahwa menurut Research Economy CEE 2022 menyatakan peranan e-commerce ini memberikan sumbangsi positif terhadap nilai digital ekonomi kita yang mencapai puncak sebesar 77 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Lantas bagaimanakah pandangan dari seorang pengamat ekonomi untuk memaknai keberhasilan kita dan seperti apa pula di tahun selanjutnya? Apakah kita bisa sustainable growth-nya seperti apa dalam ekonomi ini? Bang Gunawan, seperti apa pandangan yang telah dipersembahkan kepada Indonesia 77 miliar dolar Amerika Serikat? 77 miliar dolar itu dalam pandangan saya itu hanya menguasai hilirnya ya. Hilirnya Artinya saja. kita bicara itu orang yang melakukan transaksi jual beli secara digital, melakukan transaksi secara digital. Kita lupa bahwasanya di hulu juga penting loh. Ya. Produsennya juga penting gitu loh. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah bagaimana 77 miliar tadi itu kuenya itu bisa dibagi sama yang produsennya itu tadi, kan gitu kan. Sekarang kan yang jadi pertanyaan, yang jadi kesimpulan kita dengan kehadiran banyak platform media transaksi media secara online ya, daring ini ya, itu kan juga bisa mengakibatkan kita tuh tidak terlalu melirik barang ini dari mana, produksinya siapa gitu kan. Yang penting harga masuk, konsumen suka gitu kan ya, yang endorse juga dia suka gitu kan ya udah dia beli kan gitu. Nah 77 miliar ini harusnya jadi catatan penting, sekalipun ini prestasi, tetapi ingat ini 77 miliar ini di rantai pasok yang mana? Jangan-jangan ini cuma di rantai pasok antara pengecer dengan pedagang, produsennya negara lain kan gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau seandainya kita mau fokus untuk pengembangan industri secara menyeluruh, maka dari hulu ke hilirnya. Artinya ya digital itu dari atas loh. Artinya produsennya dari kita, dijual secara digital gitu kan ya, masuk ke konsumen kita sendiri. Nah sekarang ini kan struktur pasar udah berubah. Dengan kehadiran TikTok ini kan berarti kan gini ya. Kalau dulu ada produsen, ada pedagang besar, ada distributor, ada grosiran, ada pengecer, ada konsumen. Ini kan rantai pasok itu seperti itu. Ya kalau mulai efisien adalah 1 atau 2 titik yang bisa dilampaui di situ. Sekarang kan udah enggak. Produsen ke pengecer, pengecer langsung konsumen atau produsen konsumen gitu loh. Tengah-tengah ini kosong ini. Tengah-tengah ini kosong. Nah yang kita lihat dari TikTok itu adalah pengecer ke konsumen, itu langsung yang kelihatan di sini, kelihatan di platform itu di situ. Tetapi produksi kita nggak tahu nih, ini siapa ini, kan gitu ya. Nah struktur pasar yang udah berubah seperti ini akan berubah lagi. Kemungkinan besar bisa aja dipertahankan produsen langsung ke pengecer, mungkin akan seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita hanya 77 miliar ternyata nih hanya di konsumennya doang nih pada saat dia belanja, itu belum mencapai suatu keberhasilan ya? Ya, kalau menurut saya sih oke, secara digital kita punya nilai transaksi segede itu, tapi dari sisi nilai tambahnya ini produsennya ini nggak dapat apa-apa ini. Nah ini jadi masalah Bang Azril, Mbaknya. Jangan sampai nanti kita ini hanya fokus di angka-angka di mana kita tuh hanya melihat transaksi di hilir, tapi tidak ada mengalami pertumbuhan di hulunya. Di hulu ini ada produsen, ada tenaga kerja. Artinya apa? Kalau hulunya itu bisa dijaga, transaksi digitalnya juga merangkup sampai ke sana, ini berarti ada tenaga kerja yang dapat pekerjaan, banyak rumah tangga yang bisa hidup, ekonomi tumbuh, begitu kan ya. Terus nanti perusahaannya hidup. Kalau hanya di hilir,
ini berarti kita cuma pasar doang Ya, nih. yang menjadi Transaksinya acuan 7 perhatian. miliar, Ya. tapi ternyata kita cuma target pasar doang, kita bukan produsennya. Ya. Ini bisa membuat pengangguran makin banyak, kemiskinan makin banyak, tapi nanti gaya hidup belanjanya itu makin konsumtif. Itu dia sih. Yang paling bisa terlihat dari situ gitu loh. Kita harus mementingkan dan juga memberikan acuan perhatian itu dari hulu sampai ke hilirnya tadi. Kalau kata Bang Benjamin ini, 77 miliar ini memberikan dampak positif, tapi tidak secara menyeluruh. Harus dilihat secara konteks by konteksnya, Zi. Betul sekali. Nah, ini saya langsung mau tunjukkan kepada Silakan, Bang Fadian Ziva. terkait dengan hal ini. Bang, kalau melihat suatu permasalahan yang mungkin terjadi adalah banyak saya yang tadi sudah memang ditanyakan pada dari Azril terkait dengan perilaku masyarakat tadi ya. Banyak sekali mungkin yang melupakan kualitas daripada harga dan mulai dengan platform digital seperti TikTok misalnya. Itu kan benar-benar yang sebenarnya ya gampang, benar seperti kata Bang Gunawan tadi. Memang gampang, aksesnya mudah, tapi kan kita melupakan hal-hal yang mungkin apakah mungkin nih ada regulasi khusus terkait dengan media sosial yang harusnya nih pemerintah membatasi seperti negara-negara lain yang memang membatasi media sosial, atau seperti apa nih supaya tidak terjadi hal-hal demikian, apalagi dengan kualitas yang ada ini kan benar-benar ya kita kan nggak bisa lihat dari hanya melihat dari video aja gitu terkait dengan kualitas kan, tapi kan ya daya beli masyarakat semakin tertarik, yang penting dilihatnya bagus, kelihatan cantik, tapi kualitasnya kita nggak tahu seperti apa kira-kira. Memang pertanyaan Mbak JJ tadi memang ya itu pasti juga ketidakpastian dan juga menimbulkan risiko yang lebih besar, sudah pasti. Betul. Jadi memang kan kalau tadi hitungan angka-angka itu adalah angka-angka pada platform marketplace yang izin operasionalnya, yang mendapatkan izin lapaknya di Indonesia. Memang kan negara kita ini atau pemerintah kita ini selalu memang kan belum mempunyai regulasi terkait dengan platform-platform jualan di media sosial. Instagram, Facebook misalnya, atau juga di TikTok ini. Ini kan belum ini. Dan memang nyatanya memang dalam perjalanan beberapa tahun terakhir itu sepertinya dilarang kan gitu ya. Ini sesungguhnya perlu kita telusuri, ini kaitannya dengan pendapatan negara ini. Jadi kalau misalnya kalau lapak-lapak yang telah memiliki badan hukum di Indonesia, pendapatan yang miliar-miliaran tadi itu sungguhnya bisa bisa kemudian misalnya di aspek konvensional misalnya agak rendah potensinya, maka ini kan akan subsidi silang begitu. Tapi ini persoalannya media sosial yang sama sekali negara tidak mendapatkan pendapatan dari situ. Sementara di sisi lain misalnya aspek konvensional ini kan mengalami keterpurukan yang sangat parah. Subsidi juga dalam tanda kutip misalnya adalah subsidi silang, ini kan membebani APBN juga. Setuju. Ini. Jadi kalau dia marketplace yang kemudian yang izinnya badan hukumnya juga di Indonesia, pasti ini akan potensinya itu akan bisa dialihkan ke aspek lain. Maka memang kalau kita mengevaluasi khususnya di Lembaga Perlindungan Konsumen, selama ini kita paling sulit mengadvokasi itu, Mbak Jiji. Ada misalnya, sedangkan pelapak yang konvensional saja itu kadang-kadang kita kesulitan karena ada 3 pihak di dalamnya. Yang terutama misalnya kalau yang lapak-lapak yang izinnya di Indonesia ini kan sesungguhnya bisa diberikan sanksi oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya TikTok, Instagram atau Facebook, ini kan pemerintah akan kesulitan, Bang Arcel, begitu ya. Mbak JJ begitu. Baik Bang Fadian, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada segmen akhir ini, kita ingin mengajak kedua narasumber ini untuk memberikan pandangan yang simpel dan juga sederhana terhadap apa yang sedang kita alami. Saya mulai dari Bang Gunawan Benjamin, ini tantangan apa yang akan terjadi pada dunia ekonomi kita sebenarnya Bang ke depan? Singkat dan padat. Ke depan kita nggak akan pernah bisa menghadapi yang namanya perubahan teknologi. Kita akan terbawa arus itu kemanapun. Teknologi itu akan merubah tatanan sosial ekonomi kita secara keseluruhan. Kalau hari ini kita direpotkan dengan barang-barang impor yang didominasi oleh produk Cina, sudah saatnya kita berpikir bagaimana kita memproduksi barang yang sama nilainya dengan produk-produk dari Cina itu tadi. Artinya apa? Mulai dari sisi kualitas, harga, mereka mau bersaing. Kita harus buat itu. Kalau kita tidak mampu membuat itu, perubahan teknologi ini akan menggilas kita, hanya akan menjadi pangsa pasarnya sampai kapanpun. Itu aja. Tidak akan sampai kapanpun. Itu dia tadi. Nah, kalau tadi dari Bang Gunawan, kita langsung ke Bang Fadian terkait dengan hal ini, seperti apa mungkin edukasi kepada masyarakat untuk bisa lebih jeli dan pintar lagi terkait dengan toko online dan juga konvensional ini. Singkat dan padat Bang Fadian. Ya, untuk masyarakat tentu berhati-hati ya, berhati-hati. Harga yang murah tentu ada 2 hal yang harus diperhatikan di situ, bahwa kualitas dan juga kepastian hukum misalnya di dalamnya pasti harus disikapi itu. Ya tentu jangan masyarakat saja, pemerintah karena perubahan teknologi ini nggak bisa dibendung, maka
pemerintah harus memanage ini. Jangan sampai misalnya teknologi di luar negeri ini juga kepastian hukum terhadap rakyat dan konsumen kita tidak pasti, maka pemerintah harus hadir di dalamnya. Baik, sebelum kita berpisah, apakah sudah ada bentuk aduan dari masyarakat kita yang dari online kepada orang abang? Kalau TikTok Shop ini belum ada, Belum tapi ada, kalau baik. sebelum-sebelumnya ada. Dan ini tentu pemerintah harus hadir di dalamnya. Baik, Baik. kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi, dan begitu juga disusul dengan kehadiran Bang Padian Adi Siregar selaku Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Sumatera Utara yang telah memberikan pandangan hingga edukasi paham kita terhadap tema dampak toko online terhadap penjualan konvensional. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahniris pamit undur diri dari hadapan Anda, dan kami akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan persembahan lagu dari RMM Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sampai jumpa. sore.